Baik, di video ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat yaitu PHP Rental Mobil menggunakan bahasa PHP tentunya ya. Eh Langsung saja tampilannya seperti ini. Admin, kemudian kalau klik login, dia bakal tampil seperti ini. Ya, dua mobil, dua perusahaan. Ini untuk logout, kemudian data merek, merek mobilnya apa aja, kemudian data mobilnya apa aja, dia bisa masukin gambar, kemudian data pemesannya siapa, siapa saja pemesan kita, data jenis bayarnya apa, dia menggunakan cash atau kredit atau apa ya. Kemudian juga data perjalanan, kemudian data pesanan, kemudian manajemen akun, dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi masuk kode kita. Di sini adalah database-nya, tinggal diimpor saja. Kemudian ke ini untuk relasi-relasinya, kemudian di sini untuk indeksnya, dan ini config. Untuk config ini ada yang menggunakan versi debug, ada versi production. Ini adalah default controller. Jadi kalau kita mengakses yang di sini, misalnya seperti localhost saja, local. Nah, maka yang diakses itu adalah controller out. Controller out itu letaknya ada di sini. Tuh, dia bakal ke controller out, kemudian masuk menampilkan tampilan login. Itu seperti itu. Oke, jadi kita masuk config. Oke, jadi config ini nanti semuanya di diimport ke dalam sini. Ke dalam sini. Nah, di importnya. Jadi yang pertama ini kita mendefinisikan dulu, kita letaknya di Jakarta. Kemudian di sini adalah directory. Jadi kita buat directory ini kita, program kita di mana. Kemudian itu ada di bawahnya adalah directory separator. Ya, sudah ini. Kemudian ini mendefinisikan directory model itu letaknya di mana. Jadi isinya ini nanti C PHP rental mobil slash model. Nah, itu. View juga sama, nanti isinya ini adalah variabel nih. Jadi kalau kita print atau vardam ini bakal vpet. Jadi kalau kita vardam vpet itu hasilnya nanti adalah URL ini vpet atau apa itu. Jadi ini adalah sebuah variabel global atau konstanta yang bisa diakses di manapun. Makanya dia bisa diakses di config tuh. Dia bisa dia mengaksesnya base path-nya itu variabel global. Nah, karena base path-nya ada di sini, kita panggil di config. Dia cek nih, kalau base path-nya tidak ada, maka dia tidak boleh masuk di sini. Dia ada base path. Oke, ini untuk mendefinisikan variabel global. Di sini untuk mengimport-importnya. Nah, core ini adalah pengaturan-pengaturan uh, inti dari aplikasi kita. Dan hal yang pertama kali dijalankan di website kita adalah new root. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang core. Jadi core ini yang pertama adalah controller. Nah, ada namanya method view, method model, method DD function, library. Method view itu nanti digunakan sebagai contoh misalnya kita punya controller mobil. Nah, dia bakal digunakan di sini untuk menampilkan nih. Kan dia extend nih, si mobil extend ke controller. Nah, dia bisa menampilkan ini menggunakan method view. Jadi menampilkan eh, view PHP mana yang akan ditampilkan. Kemudian di sini model. Maksudnya apa? Jadi dia ngasih tahu kalau kita pakai C mobil, model apa saja yang perlu kita import atau yang perlu kita gunakan. Tuh, seperti ini. Kemudian dia DD function, misalnya di controller ini kita mau import ya, atau kalau misalnya di Laravel itu kita istilahnya use ya, kita use dulu. Jadi kita function apa saja yang kita gunakan, seperti function web, function session ya. Kemudian ada library apa saja yang kita use di controller mobil, seperti itulah analoginya. Kemudian ada di database. Nih database ini dia melakukan koneksi di MySQL berdasarkan variabel global yang ada di config. Nah, dia bakal jalanin ini base URL-nya, nama database-nya apa, seperti itu. Kemudian eh, kita bakal masuk ke database lagi. Nah, di sini akan melakukan query-nya apa. Query ini istilahnya select bintang segala macam tuh dimasukin ke dalam sini untuk dijalankan. Kemudian ketika terjadi error apa yang kita lakukan? Ya, dia untuk ngecek nih error enggak. Kalau misalnya error kan di sini dicek nih. Kalau misalnya dia if diskoneksi error maka kasih
serangan gagal koneksi. Oke, jadi indeks HTML ini apabila dia mengakses skor secara langsung tidak bisa ditentang oleh indeks HTML. Nah, kemudian model ini untuk apa? Model ini kita ngebuat suatu metode yang ada di model Laravel itu seperti ini. Jadi kita get sebagai contoh ya di controller mode itu sebenarnya kita bisa melakukan get di di modelnya ya, bukan controllernya. Jadi ini kan model ini kan nanti bakal di extend nih sama model sini model saya sebagai contoh mobil. Nah, jadi mobil bakal extend model. Nah, dia nanti bisa nih melakukan get nantinya. Ya melakukan get. Jadi seperti misalnya get apa gitu. Di mobil ini tinggal melakukan get saja. Tidak perlu payah-payah lagi. Sebagai contoh sebenarnya bukan feature yang ada ini ya. Kita ini get kalau yang mobil tadi tidak ada get. Jadi intinya dia melakukan get, ini get where, kemudian ini insert, dan masukin data, update, kemudian delete. Kemudian query ini apabila kita mau custom sendiri, kita tidak mau di mobil tadi, dia bakal nge-custom, keyboardnya secara langsung di sini. Tapi ini lagi, kemudian executed artinya menjalankan kodenya. Setelah itu root, nah di root ini dia pertama kali yang dijalankan itu kan ini, jika new root yang ada di indeks ini dijalankan, dia bakal menjalani konstruktornya terlebih dahulu. Nah, root ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menentukan berdasarkan URL kita ini, dia bakal mengakses controller mana. Ya, sebagai contoh, dispatch URL ini fungsinya untuk menangani segala macam URL yang ada di sini. Jadi dia bakal menjadikan suatu array, dijadikannya suatu array di sini. Kemudian kalau sudah dapat misalnya out login, berarti kan dia masuknya ke controller, cari out, metodenya login, ya kan? Metodenya login. Berarti ini yang bakal yang dijalankan atau misalnya kalau di sini misalnya out, nah, out index misalnya index. Nah, maka dia bakal mencari di sini nih. Dia bakal diubah dia root ini menjadi sebuah array. Sebuah array di sini namanya out. Nah, di sini index. Nah, index masuk ke variabel namanya variabel URL. Masuk ke variabel URL ini. Nah, setelah dari variabel URL ini, setelah dispatch set controller. Nah, kalau dianya tadi out index, dia bakal nentuin controllernya itu mana. Berarti kan controllernya kalau out itu kan ini controllernya. Udah itu metodenya apa? Metodenya itu masuk sini. Metodenya itu masuk sini. Kalau ini menentukan controller apa nih? Controller out. Nah, kemudian metodenya metode apa? Metode index. Nah, dia kan index tadi atau metodenya login, ya kan? Maka dia bakal tentukan di sini. Oh, di sini login. Nah, di sini index. Nah, itu fungsinya root. Nah, ini untuk mengatasi parameternya. Variabel-variabel misalnya ada tambahan parameter misalnya ID ya misalnya eh, user 12 berarti nyari yang parahnya 12 gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan XB admin adalah ini libraries, function dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu saya akhiri.